Jika kamu ngiler melihat ayam geprek, gorengan plus cabai, mie ayam dengan sambal, atau nasi panas dengan sambal bajak, bisa dipastikan kamu adalah pecinta makanan pedas. Mungkin hampir semua yang kamu makan harus ada unsur pedasnya, harus ada sambalnya, harus ada cabenya. Bagi beberapa orang, kelakuan orang yang suka makan makanan yang pedas adalah aneh. Udah tahu pedas, kok dilibas? Udah tahu bakal kelojotan, kok tetap dilakukan? Tapi buat yang suka pedas, justru di situ sensasinya. Olahan cabai yang pas akan menghadirkan sensasi sulit napas, lidah panas, dan kulit kepala serasa mau lepas. Apalagi ditambah dengan nasi panas. Sebuah kombinasi yang pas. Candu yang keras. Tapi apa sih cabai itu? Apa yang membuatnya terasa panas? Mengapa orang ketagihan pedas? Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang si kecil yang tampilannya khas, tapi tampilannya cadas, dan seringkali bikin mulas. Ini adalah cabai. Ini adalah salah satu buah yang memiliki banyak nama di seluruh dunia. Di Indonesia aja, setiap daerah memiliki nama panggilan tersendiri untuk buah yang satu ini. Di beberapa tempat di Indonesia, cabai adalah panggilan umum untuk cabai. Sementara di tempat lain, cabai adalah cengek, lombok, jemprit, mengkreng, cengis, dan banyak lagi sebutan lainnya. Bagaimana dengan daerah kamu? Apa sebutan cabai di sana? Absen di kolom komentar ya. Mungkin tadi ada yang kaget saat saya bilang kalau cabai adalah buah, bukan sayur. Jangan kaget dong, karena cabai secara teknis memang buah. Cabai adalah buah dari tanaman genus Capsicum, yang merupakan anggota keluarga tumbuhan nightshade atau Solanaceae atau terong-terongan. Mereka masih berkerabat dengan tomat, ceri, dan pastinya terong. Tumbuhan nightshade adalah kelompok tumbuhan yang berkerabat dengan kentang, yang kegunaan umumnya adalah sebagai obat karena mengandung zat yang mempengaruhi fisiologis tubuh. Dinamakan nightshade karena bunga tumbuhan ini umumnya mekar pada malam hari dan akan tumbuh lebih subur di daerah yang teduh. Malam adalah night, teduh adalah shade. Nightshade. Beberapa negara di Asia tercatat sebagai negara dengan makanan yang pedas-pedas. Tapi menurut catatan sejarah, cabai tidak berasal dari Asia. Cabai asli Amerika Selatan. Menurut penelitian pada tahun 2014 yang dilakukan oleh New York Botanical Garden Press, tumbuhan capsicum berasal dari Bolivia modern dan telah menjadi bagian dari makanan manusia sejak sekitar 7.500 tahun sebelum Masehi. Cabai-cabean, kedengarannya kok nggak enak ya? Kita pakai nama genusnya aja ya, biar enak didengar. Anyway, capsicum adalah salah satu tanaman budidaya tertua di benua Amerika. Asal budidaya cabai diduga berasal dari bagian timur tengah Meksiko sekitar 6.000 tahun yang lalu. Cabai pertama kali dibudidayakan secara mandiri di berbagai lokasi di benua Amerika, termasuk dataran tinggi Bolivia, Meksiko, dan Amazon. Cabai adalah salah satu tumbuhan autogami pertama yang dibudidayakan di Meksiko, Amerika Tengah, dan sebagian Amerika Selatan. Peru memiliki varietas keragaman capsicum budidaya tertinggi, karena merupakan pusat diversifikasi di mana varietas dari kelima spesies yang telah didomestikasi diperkenalkan, ditanam, dan dikonsumsi sebelum ditemukan oleh Columbus. Keanekaragaman capsicum liar terbesar juga telah lama dikonsumsi di Bolivia. Spesies capsicum di Bolivia dibedakan dari dua bentuk dasar, yaitu spesies dengan buah bulat kecil dan spesies yang memiliki buah yang agak memanjang. Ketika Christopher Columbus dan krunya mencapai Karibia, mereka adalah orang Eropa pertama yang bertemu dengan cabai. Di sana, cabai dikenal sebagai aji. Tapi menariknya, kata asli untuk cabai dalam bahasa leluhur bangsa Meksiko, yaitu bahasa Nahuatl, adalah chili. Christopher Columbus dilaporkan telah mencicipi cabai. Dan karena rasanya yang pedas, beliau mengira cabai adalah kerabat dari pepper atau lada dari genus Piper yang sudah lebih dulu terkenal di Eropa. Karena seperti lada hitam,
Cabai yang baru ia ketahui tersebut rasanya panas dan pedas, tidak seperti buah yang lain. Dan dari sinilah variasi nama chili pepper berasal. Kekeliruan yang sudah terlanjur. Sekembalinya dari perjalanan keduanya, pada tahun 1493, Columbus membawa kembali cabai sebagai hadiah kepada raja-raja Spanyol yang segera tergiur oleh keuntungan besar melalui penjualan rempah-rempah yang baru ini. Awalnya, Leonhard Fuchs, ahli botani dari Jerman, menamai cabai sebagai Indian pepper atau lada India, karena didapatkan dari bangsa Indian, yang sesungguhnya adalah penduduk asli benua Amerika. Seperti yang diharapkan, lada India alias cabai segera menemukan tempat terbaik di Eropa kuno, karena langka dan eksotik. Namun setelah 70 tahun semenjak kedatangannya di Spanyol, ahli botani Andrea Mattioli kemudian menyebut cabai sebagai tanaman umum, karena sudah bisa ditumbuhkan dari biji dan mulai dikultivasi. Pada tahun 1500-an, masih terjadi perdebatan tentang nama buah yang pedas tersebut. Karena penyebutan yang umum dari cabai selalu menyertakan kata pepper atau lada. Lada India, lada bertanduk, hingga lada Pulau Maluku. Sehingga pada tahun 1600-an, standarisasi penamaan pun disepakati untuk membedakan antara lada, paprika, dan cabai. Pada tahun 1700-an, Carl Linnaeus menetapkan binomial nomenklatur untuk cabai, yaitu Capsicum annum. Capsicum berasal dari kata Latin capsa, yang berarti sekotak, dan annum yang berarti tahunan. Karena waktu pertama kali dikenal di Eropa, cabai dipanen dalam skala waktu per tahun. Kemudian, cabai menyebar ke Asia berkat pedagang Portugis yang menyadari nilai jual mereka dan kemiripan rasanya dengan lada hitam. Pedagang Portugis mempromosikan perdagangan cabai di jalur perdagangan rempah-rempah Asia. Pada akhir abad ke-15, India adalah salah satu pemasok cabai terbesar, dan para pedagang, termasuk pedagang Portugis dan Spanyol, memperkenalkan cabai ke seluruh Asia melalui banyak jalur perdagangan. Salah satunya adalah jalur sutra maritim yang melewati sungai Yangtze. Dan sejak saat itu, cabai telah digunakan di banyak daerah di seluruh dunia. Saat ini, ada lebih dari 3.000 jenis cabai yang ditanam di seluruh dunia. Di antara yang paling terkenal dan paling umum, ada cabai rawit, habanero, dan safina merah. Paprika dan serrano termasuk di antara cabai dengan rasa pedas yang lebih lembut. Sementara, cabai terpedas di dunia yang paling terkenal adalah Carolina Reaper. Dinamai berdasarkan area pengembangannya, yaitu Carolina, Amerika Serikat. Cabai ini terkenal karena kepedasannya yang sangat mengejutkan. Menurut Guinness Book of World Records, ini adalah cabai terkuat di dunia dalam hal kandungan capsaicin, zat alkaloid yang memberi efek pedas dan panas. Coba perhatikan kedua ayam geprek dari food vlogger favorit saya, Tan Boy Kun dan Mamang Kuliner. Hanya dengan melihat saja, kita bisa tahu kalau tumpukan cabai yang mengkilap ini sangat berbahaya. Beberapa orang mungkin akan mulas hanya dengan melihat pemandangan ini, tapi mereka dengan senang hati melahapnya. Demi viewer, mereka rela membuat mulut mereka meledak dengan mata berair dan bibir memerah. Tapi Tan Boy Kun dan Mamang Kuliner tidak sendirian. Meskipun beberapa orang takut dan menghindari sensasi cabai yang cenderung menyakitkan dan membakar mulut, beberapa jiwa pemberani sepertinya sangat menyukai sensasi mulut yang melepuh. Menurut penelitian Joshua Tewksbury, seorang ahli biologi yang telah menghabiskan 10 tahun mempelajari cabai liar, 1/4 populasi dunia memakan cabai setiap hari, dan tidak ada yang salah dengan itu. Rasa cabai yang pedas lebih dari sekedar membakar mulut. Rasa pedas dari cabai datang dari capsaicin, yang setelah diteliti, ternyata baik untuk tubuh. Para ilmuwan telah menemukan banyak kegunaan dari bahan kimia yang memberi rasa pedas pada buah ini. Capsaicin adalah bahan utama pada pepper spray, yang digunakan oleh beberapa orang sebagai senjata untuk pertahanan diri. Kandungan capsaicin tingkat tinggi dari pepper spray akan membakar mata dan tenggorokan dari penyerang, tetapi tidak sampai membunuh. Menariknya, dalam dosis yang lebih kecil, capsaicin dapat membawa manfaat bagi manusia, mulai dari menghilangkan rasa sakit, membantu menurunkan berat badan, dan mempengaruhi mikroba di usus dan menjadikannya lebih sehat.
Rasa pedas yang dihasilkan capsaicin akan memicu aliran hormon stres. Ini akan membuat kulit memerah dan berkeringat. Capsaicin juga bisa membuat seseorang merasa gelisah atau berenergi. Beberapa orang menikmati sensasi ini. Tapi sesungguhnya, ada alasan lain mengapa cabai digunakan pada masakan di seluruh dunia. Rasa pedas dari cabai ternyata membuat makanan lebih aman untuk dimakan. Saat makanan hangat didiamkan terlalu lama hingga menjadi adem, mikroba pada makanan tersebut mulai berkembang biak. Jika makanan yang mengandung mikroba tersebut dimakan, maka akan menimbulkan risiko penyakit. Suhu dingin telah terbukti dapat menghentikan pertumbuhan sebagian besar mikroba. Itu sebabnya, kebanyakan manusia modern mengandalkan lemari es untuk menjaga kesegaran makanan mereka. Tapi dulu, saat listrik belum ditemukan, cabai adalah solusi. Capsaicin dan senyawa lain yang terkandung dalam sayuran ternyata dapat memperlambat atau menghentikan pertumbuhan mikroba. Sebelum ada kulkas atau peti sujuk atau lemari es, manusia di belahan dunia yang panas mengembangkan selera akan makanan pedas. Seperti India dengan karinya yang penuh dengan rempah pedas, Cina dengan hotpot Sichuannya, Jamaika dengan jerk chickennya, Thailand dengan nua papriknya, Ethiopia dengan siksikwatnya, Indonesia dengan sambal uleknya, dan saus merah tamale Meksiko yang bikin mules. Preferensi ini muncul dari waktu ke waktu. Manusia yang pertama kali menambahkan cabai ke resep masakan mereka mungkin cuma karena suka aja. Mereka mungkin tidak tahu kalau cabai bisa membuat makanan mereka lebih aman dan lebih tahan lama. Sementara, manusia dari belahan dunia yang dingin cenderung memiliki resep makanan yang lebih hambar. Mereka tidak membutuhkan rempah-rempah yang menggelitik lidah itu untuk menjaga keamanan makanan mereka. Penelitian lain membuktikan, orang yang suka makan makanan pedas cenderung lebih jarang sakit. Sehingga lambat laun, para pecinta pedas ini akan lebih mungkin membentuk keluarga yang lebih sehat dan menyebabkan pertumbuhan populasi manusia pecinta pedas. Tapi sensasi panas dari cabai sebenarnya bukanlah rasa dari cabai. Perasaan terbakar itu berasal dari pain receptor atau sistem respons nyeri tubuh. Capsaicin di dalam cabai mengaktifkan protein dalam sel manusia yang disebut TRPV1. Tugas protein ini adalah merasakan panas. Ketika itu terjadi, mereka akan segera memberitahu otak untuk bereaksi. Otak kemudian merespons dengan mengirimkan rasa sakit ke bagian tubuh yang terkena capsaicin, yaitu lidah. Biasanya, pain receptor atau respons nyeri tubuh membantu tubuh kita untuk mencegah cedera serius. Contohnya, ketika mas-mas India yang iseng ini meletakkan tangan temannya di atas wajan yang panas. Rasa sakit karena panas membuat temannya menarik tangannya dengan cepat, sehingga temannya hanya mendapatkan tangan yang melepuh alias luka bakar ringan, bukan kerusakan kulit permanen. Nah, menggigit atau mengunyah cabai akan menimbulkan efek yang kurang lebih sama pada otak. Ada bagian tubuh yang sedang kesakitan, seperti menyentuh wajan panas. Capsaicin mengelabui otak kita, membuat otak mengira kalau ada anggota tubuh yang sedang terbakar. Ini membuat beberapa dari kita mungkin bertanya, kenapa sih cabai mengembangkan capsaicin? Siapa yang mau makan buah yang pedas? Aneh banget. Enggak aneh. Karena memang itu tujuan cabai mengembangkan capsaicin, yaitu untuk mencegah dimakan oleh organisme tertentu dan hanya dapat dimakan oleh organisme targetnya. Dan seperti yang bisa kita tebak, targetnya bukan kita. Target cabai adalah burung. Masih menurut penelitian Pak Joshua Tewksbury, burung memiliki hubungan yang saling menguntungkan dengan cabai. Burung tidak memiliki kepekaan terhadap capsaicin, karena capsaicin secara spesifik menargetkan reseptor nyeri pada mamalia. Burung tidak punya itu. Mereka tidak bisa merasakan sensasi terbakar dari cabai, seperti manusia dan mamalia lainnya. Oleh karena itu, burung-burung dapat memakan cabai tanpa masalah dan membantu penyebaran biji cabai ke seluruh benua, kecuali Antartika. Selain itu, mamalia memiliki gigi yang dapat menghancurkan biji, bahkan mencernanya. Sementara, burung menelan biji dan mengeluarkannya dalam bentuk utuh. Ketika burung biji cabai yang utuh itu mendarat di tempat baru dan tumbuh menjadi pohon baru. Burung secara langsung membantu kelestarian cabai. Burung kenyang, cabai menang. Anyway, ketika kamu merasa kepadasan, jangan panik. Jangan minum terlalu banyak air, nanti kembung. Atasi dengan susu sapi.
Susu sapi mengandung protein yang disebut kasein, yang dapat memecah capsaicin. Ini ibarat kamu mencuci piring berminyak dan berlemak dengan sabun. Susu adalah sabunnya, sementara capsaicin ibarat lemak yang susah larut. Piring berminyak ini adalah lidah kamu ketika kamu makan pedas. Jika kita mencuci piring berminyak hanya dengan air, tentu saja tidak bisa sepenuhnya bersih, karena air tidak dapat memecah molekul lemak. Begitu pula dengan capsaicin. Zat ini tidak mudah larut dalam air. Jadi ketika kamu hanya minum air saat kepedasan, terkadang tidak membantu, nggak ngefek. Nah, kasein yang terkandung di dalam susu bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan air untuk mengeliminasi sensasi pedas. Jadi, jangan takut sama pedas. Bismillah. Buset, baru masuk mulut gua, pedesnya langsung nyekek, nggak pakai perantara anjing. Tapi namanya manusia, setelah menyadari kalau rasa sakit dari cabai tidak menyebabkan kerusakan fisik yang bertahan lama, cabai menjadi tantangan dalam pangan. Penggunaannya pun menjadi beraneka ragam. Namun, karena toleransi manusia terhadap rasa pedas berbeda-beda, manusia menjadi waspada. Apakah cabai yang ini lebih pedas dari yang ini? Maka dari itu, dibuatlah sistem skala untuk mengukur rasa pedas, yang dinamakan skala Scoville. Skala Scoville adalah ukuran standar kepedasan cabai, yang secara spesifik mengukur buah dari genus Capsicum yang mengandung capsaicin yang merangsang saraf di lidah. Jumlah satuan pedas Scoville, yaitu SHU atau Scoville Heat Units, menunjukkan jumlah capsaicin yang terkandung. Setelah skala Scoville populer, banyak brand sambal di dunia menggunakan skala ini dalam mengiklankan produk mereka, menambah nilai jualnya. Skala Scoville datang dari Wilbur Scoville, yang mengembangkan tes organoleptik Scoville pada tahun 1912. Pada rancangan aslinya, tes organoleptik dilakukan dengan mencampurkan cairan ekstrak cabai dengan air gula, sehingga kepedasannya tidak lagi dapat dideteksi oleh panel penguji, yang biasanya terdiri dari 5 orang. Ini adalah kelemahan terbesar dari tes organoleptik. Akurasinya hanya sekitar 60%. Tidak begitu baik, karena mengandalkan subjektivitas manusia. Dan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, toleransi kepedasan setiap manusia berbeda-beda. Namun, perkembangan analisis mutakhir seperti kromatografi cair berperforma tinggi atau HPLC, yang juga dikenal sebagai metode Gilead, kini telah memungkinkan skala Scoville ditentukan dengan mengukur kadar capsaicin secara langsung, bukan dengan menggunakan panel penguji manusia. Dalam skala Scoville, Carolina Reaper masih memegang tingkat tertinggi dengan nilai di atas 1.500.000 SHU, atau tepatnya dinilai 1.641.183 SHU. Sebenarnya ada yang lebih pedas dari Carolina Reaper, yaitu Pepper X dan Dragon's Breath, tapi keduanya belum diverifikasi secara resmi. Carolina Reaper. Go ahead and put it in your mouth. Go! Bagaimana dengan cabai rawit? Lumayan. Cabai kebanggaan Indonesia cukup diakui kepedasannya, menempatkan dirinya pada pertengahan skala Scoville, yaitu pada nilai 50.000 hingga 100.000 SHU. Capsicum umumnya dipecah menjadi 2 kelompok, yaitu paprika dan cabai. Varietas cabai yang paling populer termasuk dalam salah satu kategori ini, atau hasil persilangan antara keduanya. Meski hanya beberapa spesies yang biasa digunakan dalam masakan, sesungguhnya ada banyak kultivar dan cara menumbuhkan cabai yang memiliki nama berbeda untuk keperluan kuliner. Paprika hijau, kuning, dan merah misalnya. Ini adalah kultivar Capsicum annum yang sama, tapi dipanen pada tingkat kematangan yang berbeda. Paprika hijau adalah yang masih mentah, rasanya cenderung pedas dan agak pahit. Paprika kuning sedikit pedas dan sedikit manis, dan paprika merah adalah paprika yang matang, rasanya paling manis.
Jalapeno, poblano, serrano juga sama. Mereka dipanen dengan tingkat kematangan yang berbeda. Sensasi pedas memang seringkali menyakitkan. Tapi beberapa penelitian membuktikan kalau dalam dosis tertentu, pedasnya cabai juga dapat menyehatkan. Banyak budaya Asia yang mengekstrak minyak dari cabai untuk digunakan dalam balsam, koyo, hingga bubuk biang keringat. Bangsa Cina menggunakan daun cabai untuk meredakan sakit gigi. Bangsa India percaya kalau mengkonsumsi cabai secara rutin dapat membantu sirkulasi darah. Bangsa Melayu menggunakan cabai untuk banyak hal, mulai dari meredakan muntah, dispepsia, diare, hingga kolera. Masyarakat Jawa menggunakan perasan daun cabai yang disebut daun sabrang sebagai anti iritasi pada kulit setelah melahirkan. Bahkan terkadang, orang tua zaman dahulu kerap memberikan perasan daun cabai tersebut kepada bayi mereka untuk mengobati diare. Mungkin kedengarannya aneh ya, kandungan capsaicin yang biasanya menyebabkan rasa sakit ternyata bisa digunakan untuk menghilangkan rasa sakit. Tapi ramuan turun-temurun tersebut sepertinya memang berkhasiat. Karena itulah balsam cabai masih digunakan hingga saat ini. Karena itulah koyo cabai masih populer hingga saat ini. Cabai juga dapat membantu menurunkan berat badan. Tapi bukan dengan memakan banyak cabai lalu berat tubuh kamu akan menciut secara ajaib. Bukan begitu. Loh, bukan begitu. Ya, Khasiat cabai adalah sebagai pembantu. Makanan pedas akan membuat tubuh membakar lemak lebih cepat dari biasanya. Ketika merasakan sensasi panas dan pedas, tubuh akan merespons dengan cepat. Detak jantung akan meningkat, pernapasan menjadi lebih cepat, dan darah akan mengirimkan dorongan energi ke otot. Makanan pedas membantu membakar kalori dan mencegah penimbunan lemak. Sebuah studi pada tahun 2015 bahkan melaporkan bahwa orang dengan diet pedas cenderung hidup lebih lama. Para peneliti di Akademi Ilmu Kedokteran Tiongkok di Beijing mempelajari dan melacak diet dari 500 juta orang dewasa di Tiongkok selama 7 tahun. Hasilnya, orang yang makan makanan pedas selama 6 atau 7 hari seminggu memiliki kemungkinan 14% lebih kecil untuk meninggal selama kurun waktu 7 tahun tersebut, dibandingkan dengan orang yang makan makanan pedas kurang dari sekali seminggu. Dan orang yang rutin makan cabai segar, lebih kecil kemungkinannya meninggal karena kanker atau penyakit jantung. Tapi sekali lagi, hasil penelitian ini bukan berarti bahwa makan makanan pedas akan mencegah penyakit. Tapi ada faktor lain yang cukup mengagetkan. Dalam penelitian selama 7 tahun tersebut, orang yang menyukai makanan pedas umumnya memiliki gaya hidup yang lebih sehat. Mereka lebih sering bergerak dan lebih sering bangun pagi. Manfaat capsaicin sekarang sedang dipelajari untuk dikembangkan sebagai pereda nyeri yang baik dan mungkin sebagai obat pelangsing. Jadi, selama para ilmuwan masih berusaha mengungkap kekuatan rahasia cabai, hasil penelitian yang baru saya sampaikan mungkin bisa jadi pertimbangan untuk kamu yang merasa kurang sehat dan kelebihan berat badan. Ambil cabai, tarik napas dalam-dalam, lalu gigit. Jangan takut sama pedas. Okay. And peppers are red. Peppers are Dan untuk kamu yang terlanjur suka pedas, ketahuilah, segala sesuatu yang berlebihan tidaklah baik. Saya nggak perlu menyampaikan apa yang terjadi jika seseorang terlalu sering mengkonsumsi makanan yang terlalu pedas. Pokoknya, janganlah berlebihan. Apalagi setiap hari makan pedas sampai kayak gini. Yang sedang-sedang saja. Sedang-sedang saja, yang sedang-sedang saja. Semua punya pendapat masing-masing tentang cabai. Yang nggak suka mungkin nggak akan bisa suka. Yang suka, suka banget. Malah sampai nggak bisa hidup tanpanya. Suka nggak suka, itu masalah selera. Kita nggak bisa memaksa. Biarkanlah mereka yang suka. Dan janganlah memaksa mereka yang nggak suka. Dari cabai, kita belajar. Kalau meskipun kecil, cabai memiliki tenaga yang cukup besar. Sedikit capsaicin dapat membuat mulut terbakar. Tapi semua itu hanyalah muslihat cabai yang memperdaya otak mamalia untuk menghindarinya. Rasa panas yang membakar hanya ilusi dari otak yang tidak sabar. Daripada takut sama pedasnya cabai, takutlah sama pedasnya kata-kata yang terucap tanpa sadar.
Pedasnya cabai memang terkadang menyakitkan, tapi tidak sampai melukai anggota badan. Tidak seperti makna beragam dari sebuah ucapan, yang meskipun kecil, tapi sangat mampu melukai perasaan. Mungkin bagi kamu, itu cuma kata-kata biasa, cuma ucapan tak berbahaya. Tapi perasaan orang, siapa yang bisa kira? Lidah tak bertulang terkadang lebih tajam dari pedang. Pendanaan video Alam Semenit sebagian berasal dari dukungan para donatur di Saweria. JG, Jenny Elway, Dulu Penasaran, Kaos Anime Puragaru at Shopee, Jack No, Semoga Cepat Lulus Kuliah, @infinity.decoration, Ngazizah Arfiani, Samuan, jurnalastral.com, Dewa Nawasta, Bian Anak Baik, MNJ Makassar, Arnold Schwarzenegger, Ochi, Seniman Gadget, Ginyong Gipsum, Mas Alsem Semangat, Jangan Lelah Mengedukasi, Seniman Gadget, Alden Archie, Chandra Saleh dan Juragan Muntois. Hello guys, Chandra Saleh di sini. Subscribe YouTube Chandra Saleh. Mas DC, MTS Miftahul Huda Bekasi, MTS Miftahul Huda Bekasi, Amir Munawir, #SuksesMC, atau Mishuri, Yuasakuya, Meguri, Rion Utsunomiya, Shiori Kamisaki, Lestari, Roni, W3, Somewhere in Nevada, Baramanjunun, Bakmijo, Mbah Pomo Bandung, Agatan Isaac, Uchiha Megawatsi, Skibidi Bob Bob Bob, Yes Yes, Samuan, Ejas Jas Hujan, Suntot Surentot, Novus Vus Vus, HBD Alfi 22, Farish, SS istrinya Zongli, dan Ed Rosali Anang. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala support yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Okay, I just.